Pernah nggak sih kalian lihat sebuah tulisan, entah itu iklan atau postingan, dan langsung ngerasa, kok kayaknya kurang meyakinkan ya? Sering banget loh penyebabnya itu hal yang kelihatannya sepele, kesalahan ejaan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas aturan main penyuntingan dan ejaan bahasa Indonesia yang bisa langsung bikin tulisan kalian naik kelas. Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Di layar ini ada 2 iklan yang isinya sama persis. Pertanyaannya simpel. Kalau kalian butuh rumah, budi yang mana yang bakal kalian hubungi? Pasti deh milih yang kanan kan? Kenapa coba? Padahal cuma beda beberapa huruf kapital, spasi, sama 1 titik. Nah, ini bukti kalau kesalahan sepele bisa langsung rusak kredibilitas. Itulah kekuatan dari penyuntingan yang benar. Terus, gimana dong caranya biar tulisan kita bener? Pertama, kita harus paham dulu kalau menyunting itu bukan sekedar soal teknis cek salah ketik aja. Ini tuh perpaduan unik antara seni berkomunikasi dan ilmu kebahasaan. Jadi, apa sih sebenarnya penyuntingan di zaman sekarang? Gini deh cara mikirnya. Penyuntingan itu gabungan antara 2 hal. 1, pengetahuan. Artinya, kita paham banget aturan main bahasa. Dalam hal ini puebi. Dan 2, keterampilan teknis. Artinya kita jago pakai tools digital yang ada sekarang buat nerapin aturan itu. Dan ngomongin soal tools, wah ini udah beda banget ceritanya. Coba bayangin deh, dulu editor kerjanya pakai mesin tik, terus koreksinya pakai coretan tangan yang rumit. Sekarang, kita punya fitur canggih kayak track changes di Google Docs atau Word. Revisi jadi super cepet, bisa kolaborasi, dan semua perubahan tercatat dengan rapi. Jauh lebih efisien. Oke, sekarang kita mundur sedikit. Kita lihat akarnya. Aturan-aturan yang kita pakai sekarang ini bukan dibikin kemarin sore loh. Ada sejarahnya, ada cerita di baliknya. Dan semuanya itu berpusat pada satu nama yang mungkin kita semua pernah dengar. Ejaan yang disempurnakan, atau yang lebih dikenal sebagai EYD. Lihat deh perjalanannya. Kita mulai dari ejaan Republik di tahun 1947. Terus, lompat ke tahun 72, hadirlah EYD yang tujuannya menyederhanakan banyak hal. Dan yang paling baru, di tahun 2015, ejaan ini diperbarui lagi dan namanya jadi PUEBI. Singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Inilah panduan resmi yang kita pakai sampai hari ini. Memangnya apa aja sih yang berubah? Yuk kita lihat beberapa contoh kilat. Nah, yang paling ikonik tentu aja perubahan UE menjadi U. Jadi kata seperti gurue yang jadul itu sekarang kita kenal sebagai guru. Lanjut, ada lagi. Huruf TJ disederhanakan jadi cuma 1 huruf, C. Makanya kata celana yang mungkin kakek nenek kita masih pakai, bentuk bakunya sekarang adalah celana. Jauh lebih simpel kan? Dan yang terakhir, J berubah jadi J. Jadi jalan sekarang ya jalan. Semua perubahan ini tujuannya cuma 1. Bikin bahasa Indonesia lebih praktis, lebih konsisten, dan lebih gampang dipakai oleh semua orang. Terus buat apa sih repot-repot bikin standar begini? Nah ini alasannya penting banget, persatuan. Dengan adanya standar ejaan, tulisan dari teman kita di Aceh bisa dibaca dan dipahami dengan makna yang sama persis oleh teman kita di Papua. Jadi ini bukan cuma soal aturan kaku, tapi ini adalah alat pemersatu bangsa lewat bahasa. Oke, cukup sejarahnya. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian praktisnya. Ini adalah beberapa aturan emas penulisan kata yang paling sering banget salah, tapi sebenarnya gampang banget buat diperbaiki. Aturan pertama, dan ini, penting banget. Soal kata di, gini cara bedainnya. Kalau di itu menunjukkan sebuah tindakan atau jadi imbuhan, dia harus nempel, harus disambung. Contohnya diberi, dimakan. Tapi kalau di itu menunjukkan tempat atau lokasi, dia harus dipisah. Jadi di rumah, di kantor, bukan di rumah. Gampang kan? Selanjutnya, huruf kapital. Gampangnya gini, kalau itu adalah nama yang spesifik dan unik, kayak nama orang, nama kota, atau gelar resmi yang menyatu sama nama, wajib pakai kapital. Tapi kalau itu cuma kata umum kayak guru, kota, atau bulan, biarin aja huruf kecil. Kecuali kalau dia ada di awal kalimat ya. Nah, ini nih yang sering banget kecolongan, terutama pas lagi ngetik cepet. Kata ulang. Aturan formalnya itu jelas banget. Selalu tulis lengkap dan pakai tanda hubung. Jadi anak-anak sama-sama. Penggunaan angka 2 kayak anak 2 itu bahasa gaul. Cocoknya buat chat, bukan buat tulisan profesional. Detail kecil kayak gini yang bedain tulisan serius dari yang santai. Bagian terakhir di sini, soal partikel. Partikel kayak kah dan la itu anggap aja kayak lem super. Dia selalu nempel sama kata sebelumnya.
Jadi, siapakah, ambillah. Nah, kalaupun ini agak tricky, tapi ada triknya. Kalaupun itu bisa kamu ganti dengan kata juga dan artinya tetap sama, penulisannya harus dipisah. Contoh, dia pun datang. Itu kan sama artinya kayak dia juga datang. Nah, berarti dipisah. Oke, urusan kata udah beres. Sekarang kita naik level sedikit ke tanda baca dan format penulisan. Jangan pernah sepelekan detail-detail ini ya, karena dampaknya gede banget buat kejelasan tulisan kita. Kita mulai dari tanda petik. Aturannya gampang kok. Petik ganda yang kayak gini, tanda petik 2, kita pakai buat kutipan langsung, omongan orang. Nah, kalau di dalam omongan orang itu ada kutipan lagi, baru deh kita pakai petik tunggal, tanda petik 1 buat bagian yang di dalamnya. Simple. Sekarang, tanda kurung, kurung biasa yang bentuknya kurung-kurung biasa itu kita pakai buat kasih keterangan tambahan atau penjelasan. Tapi, kurung siku yang kotak syapret-cipret ini punya fungsi khusus, biasanya buat para editor. Gunanya untuk menyisipkan kata di dalam kutipan orang lain, tujuannya biar lebih jelas, tapi tanpa mengubah kutipan aslinya. Nah ini, catat kesalahan yang sering banget kita lihat. Ingat ya, untuk rupiah dan persen, simbolnya itu selalu nempel sama angka, nggak pakai spasi. Sebaliknya, untuk satuan ukuran kayak kilogram atau sentimeter, wajib dipisah pakai spasi antara angka dan satuannya. Jangan sampai kebalik ya. Kapan sih kita harus pakai huruf miring atau italics? Gampangnya ada 3 kondisi utama. Pertama, buat kata-kata asing yang belum jadi bahasa Indonesia resmi. Kedua, buat nulis judul buku, film, atau majalah di dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga, kalau kita mau kasih penekanan khusus ke sebuah kata biar lebih menonjol. Jadi setelah kita bahas semua aturan teknis ini, apa sih intinya? Apa poinnya? Intinya tuh sederhana banget. Semua ini bukan soal jadi polisi bahasa yang kaku, tapi soal gimana caranya pesan kita bisa sampai ke pembaca dengan utuh dan jelas. Intinya tuh ada di sini. Menguasai ejaan itu bukan biar kita jadi kaku, tapi biar kita bisa membangun jembatan pemahaman yang kokoh antara kita sebagai penulis dan orang yang membaca tulisan kita. Ini adalah cara kita menghargai pembaca, dengan memberikan mereka tulisan yang jernih, profesional, dan enak dibaca. Nah, sebagai penutup, aku mau nanya balik ke kalian. Coba deh, pikirin, dari semua yang kita bahas tadi, kesalahan ejaan mana yang paling sering kamu lakukan? Mulai perbaiki dari satu hal kecil itu hari ini juga. Dengan begitu, kamu sudah selangkah lebih maju. Terima kasih banyak sudah menyimak.